Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, tuan imam yang sama-sama kita muliakan, ikhwatal iman, bapak ibu, ayahanda bunda, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur atas semua nikmat Allah, kudrah, iradahnya jualah Allah himpun kita di rumah Allah untuk sama-sama tunduk mengikuti aturannya. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini Allah tundukkan mata hati kita untuk melaksanakan syariat Allah, melaksanakan salat Isya, dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika masuk pada bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir, doa serta taubat kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Zikir itu secara harfiah artinya ingat dan sebut. Ingat adalah gerak hati, sebut adalah gerak lisan. Karena diingat maka disebut, disebutnya karena ingat. Perpaduan antara hati dan lisan itulah makna awal dari khusyuk. Ketika di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Doa itu meminta, meminta itu memohon. Berarti butuh. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Ketika Allah ciptakan sesuatu, Allah tidak butuh dengan sesuatu. Allah ciptakan langit, Allah tidak butuh dengan langit. Allah ciptakan arasy, Allah tidak butuh dengan arasy. Allah ciptakan manusia, Allah tidak butuh dengan manusia. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Oleh karena Allah ada sebelum sesuatu ada, itu ada. Allah ada ketika sesuatu ada, itu ada. Dan Allah tetap ada ketika sesuatu itu telah tiada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajarkan zikir dan doa kepada kita. Yang hendaknya zikir dan doa ini harus terus kita baca. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Zikir apa itu? Yang pertama, perbanyaklah membaca kalimat syahadah. Yang kedua, perbanyak membaca kalimat istighfar.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat syahadah, kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan itu akan mengundang keridhaan Allah. Kemudian kata Nabi, perbanyaklah minta kepada Allah keridhaannya, perbanyaklah minta kepada Allah surganya, perbanyaklah minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita semua dari azab api neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon ridha-Mu. Ya Allah, hamba mohon surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami semua dari azab api neraka-Mu. Jangan sampai nanti di bulan suci Ramadan tidak Allah ampuni dosa-dosa kita, tidak diterima amal ibadah kita, tidak diterima taubat kita. Satu ketika Rasulullah itu naik anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang kedua, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang ketiga, beliau berkata amin. Turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Wahai sahabat, ketahuilah, ketika aku naik anak tangga mimbar yang pertama, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Kemudian doa perkataan malaikat Jibril aku aminkan. Apa ucapan perkataan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad? Celaka rugi bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kata Rasulullah, amin. Maka ketika di bulan suci Ramadan ini perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosa kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Akan Allah turunkan musim hujan yang teratur. Wa yumdikum bi amwal. Orang yang perbanyak istighfar itu akan Allah perbanyak hartanya. Wa banin. Orang yang perbanyak istighfar itu akan Allah berikan keturunan yang saleh. Wa yaj'alakum jannat. Orang yang perbanyak istighfar itu akan Allah persembahkan surga. Maka mumpung di bulan suci Ramadan ini, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Setiap helaan napas, denyut jantung kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ketika aku naik anak tangga mimbar yang kedua, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad? Celaka bagi seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya yang telah tua renta, akan tetapi anak ini tidak bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Anak ini tidak bisa menuntun kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Maka kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita adalah kita berbakti kepadanya. Senangkan hati orang tua. Doakan setiap hari. Jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua kita. Ketika kita lupa atau enggan untuk mendoakan kedua orang tua kita, sungguh kita memutuskan rizki dan keberkahan dalam hidup kita. Maka kunci keberkahan dalam hidup ini adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah sakiti hati kedua orang tua kita. Bahagiakan hatinya. Sampai ketika orang tua kita wafat pun kita diperintahkan untuk berbakti kepadanya. Satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, innali abawani, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua, ayah ibu. Aku senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku hidup. Kaifa bil birri ba'da mautihima?
Bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku telah meninggal dunia? Salah satu jawaban Nabi itu adalah anta shaddaqa lahumma ma'a shadaqatika. Engkau bersedekah, kemudian kau niatkan sedekahmu itu untuk ayah dan ibumu yang sudah wafat. Maka biasakan ketika kita bersedekah, tadi kan ada kotak lewat tuh. Pada sedekah nggak? Pada sedekah nggak? Halo? Masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur. Ini ditanya, dia matanya melotot, percis ikan asin. Tadi ketika kita sedekah, naruh duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Kata para ulama, ciri orang ikhlas itu enggak ngomong kalau dia ikhlas. Insya. Ketika kita berimpak bersedekah, udah niat untuk orang tua saja. Jangan buat kita. Kalau kita berimpak bersedekah untuk kedua orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala birrul walidain. Birrul walidain itu adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ayu amalin ahabbu indallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang apa? Apa kata Rasul? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah merupakan amalan yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, maka insya Allah kita semua akan dicintai oleh makhluk Allah. Oleh karena Allah ketika cinta kepada seorang hamba, Allah umumkan kepada segenap malaikat, hei malaikatku, aku cinta kepada si fulan, aku cinta kepada si fulan. Karena aku cinta kepada si fulan, cintailah si fulan sebagaimana aku mencintainya. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah merupakan bulan di mana kita semua mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Insya. Nah, ketika aku naik anak tangga mimbar yang ketiga, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Rugi bagi umat wahai Muhammad ketika namamu disebut, tapi mereka tidak mengucapkan salawat dan salam kepada engkau. Maka biasakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyara. Siapa orang yang mengucapkan salawat 1 kali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan berikan 10 kebaikan pada dirinya. Maka biasakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan salawat yang kita baca akan menghantarkan kita untuk lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan salawat yang kita baca, mudah-mudahan tumbuh kesadaran pada diri ini untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Dengan salawat yang kita baca, mudah-mudahan Allah jadikan asbab kita semua bisa berziarah ke makam Rasulullah. Dengan salawat yang kita baca, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terakhir, bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan kemenangan. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Bagi hamba-hamba Allah yang terus melakukan amal soleh. Berpuasa di siang harinya, kemudian mendirikan malam-malam Ramadan, mereka beristighfar, mereka berimpak, mereka bersedekah. Maka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan kemenangan. Termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, itu akan Allah berikan kemenangan. Intan surullah yansurukum. Ketika kita berjuang membela agama Allah, maka pasti akan Allah tolong kita. Makanya kalau kita lihat
Betapa peristiwa penting dalam agama Islam itu banyak terjadi pada bulan suci Ramadan. Kita lihat bagaimana sejarah umat Islam menang dalam perang Badar. Perang yang sangat besar, perang yang sangat dahsyat. Umat Islam ketika itu menang. Dan kemenangan pada perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Peristiwa Fathu Mekah. Ketika Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, direbut kembali oleh Rasulullah dan para sahabat. Kembali Mekah ke pangkuan umat Islam ketika itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Spanyol, Tartar. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Sampai hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka sungguh bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan kemenangan. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa dan syariat lain di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang minal aidin wal faizin. Hamba-hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan dan kesuksesan serta kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas